Namun mereka bertanya-tanya apakah dia telah itu pura-pura membayar saham tetapi dilaporkan seolah-olah. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah teman-teman, thank you so much sudah mengklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget untuk diperbincangkan dan of course sangat banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung klik subscribe dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya. Oke, dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Yorobun, untuk berita pertama, kita akan membahas tentang list dari Aib. Baru-baru ini, list itu mengejutkan netizen dengan bagaimana penampilan terbarunya yang direkam secara langsung dalam sebuah konser di Jepang. Sejak musim panas lalu, Liz telah menarik perhatian online dikarenakan kenaikan berat badannya. Karena perbedaan yang tampak dari penampilan debutnya, Liz telah mengumpulkan kata-kata perhatian dan juga dukungan untuk perubahan berat badannya. Di sebuah forum komunitas online, netizen mengungkapkan keterkejutan mereka atas beberapa foto Liz yang diambil dan kemudian diunggah secara langsung di sebuah konser baru-baru ini di Jepang. Gambar-gambar itu adalah cuplikan layar yang diambil penggemar yang belum diedit di tempat tersebut. Netizen berkomentar bahwa mereka tidak bermaksud untuk menuliskan komentar kebencian. Namun mereka bertanya-tanya apakah dia telah memantau aktivitasnya sendiri akhir-akhir ini. Atau dalam kata lain, apakah dia memperhatikan bagaimana kenaikan berat badannya atau tidak. Yang lain juga menyebutkan bahwa mereka mengkhawatirkan kesehatan dari Liz secara keseluruhan. Sementara itu, beberapa penggemar juga membela Liz dengan komentar yang diarahkan pada postingan aslinya. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini, langsung aja kita baca. Yang pertama ada yang komen, ini benar-benar bukan komentar kebencian, tetapi apakah dia bisa memantau dirinya sendiri akhir-akhir ini? Mengapa ya dia mendapatkan lebih dan juga lebih? Maksud dari komentar ini adalah kenapa sih untuk Liz itu terus naik berat badannya gitu loh Cinggu. Next, kalau aku sih lebih peduli ya dengan kesehatan mental dari postingan aslinya daripada Liz. Ini adalah kebenaran yang jujur. Tapi jujur ya, Liz tidak dalam posisi seperti orang lain di kelas sosial, di mana orang tidak memiliki pilihan untuk menghindari makanan instan atau membuat pilihan yang lebih sehat. Perusahaan dapat kok membantunya dengan diet jika dia mau, dan bahkan mengatakan bahwa Starship Entertainment umumnya menangani hal-hal ini dengan sangat baik. Selain itu, mereka juga dapat meminta kelas dan bahkan meminta instruktur PT untuk membantu mereka. Kamu juga tidak sendirian karena anggota lain juga menjaga diri mereka sendiri. Aku tidak mengatakan semua ini ya untuk mendukung komentar kebencian, tapi aku hanya serius nih memikirkan apa solusi terbaik untuk Liz. Lalu guys, ada juga yang komen, siapa sih yang peduli apakah berat badannya bertambah atau tidak? Ya, sebagai catatan positif, jika Liz tidak peduli dengan komentar itu, berarti dia memiliki kepribadian yang tidak terganggu oleh hal-hal ini. Itu tentu hal yang baik. Aku sih tidak percaya ya ini akan menciptakan perbedaan yang lebih komparatif antara dia dan juga Jang Won-young. Bukankah ini BBK aja? Ya, aku pikir kalian hanya membenci sih. Mereka mengatakan bahwa penggemar anti K-pop di luar negeri membenci K-pop karena memiliki boneka kurus sebagai idol. Jadi, dan Yorobun, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana penampilan terbaru dari Liz? Apakah Yorobun nih punya pendapat yang sama dengan netizen-netizen tadi? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana pendapat dari kalian di kolom komentar. Di sisi lainnya, Aib akan membuat comeback mereka pada bulan April mendatang. Jadi Yorobun ditunggu ya. Adapun untuk Aib itu berhasil membawa pulang 3 penghargaan sekaligus di ajang bergengsi Circle Chart Music Awards 2023. Pertama, Aib itu berhasil meraih penghargaan utama untuk kategori Artist of the Year dengan lagu mereka yang bertajuk Eleven yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Kedua, Aib juga meraih penghargaan untuk kategori Artist of the Year dengan lagu mereka yang bertajuk Love Dive yang dirilis pada April 2022. Dan yang terakhir adalah Aib itu meraih penghargaan untuk kategori Rookie of the Year dengan lagu mereka yang bertajuk Afterlife yang dirilis pada September 2022. Sekali lagi, congratulations untuk Aib. Lanjut Yorobun, kita akan masuk ke berita kedua. Ini datanya dari Isuman. Baru-baru ini Dispatch itu membongkar Isuman menipu investor hingga menjadi buronan Interpol. Dispatch akhirnya ikut turun tangan dalam seteru Isuman melawan tim manajemen SM Entertainment.
Pada Jumat tanggal 17 Februari yang lalu, media Korea Selatan itu telah merilis 118 poin fakta mengenai pendiri SM Entertainment yakni Lee Soo-man dan juga co-CEO SM Entertainment yakni Lee Sung-soo. Dari berbagai poin, hal yang cukup mencuri perhatian adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh Lee Soo-man. Pria itu dikatakan pernah melakukan pembayaran terselubung atau dalam kata lain ilegal untuk meningkatkan kapitalisasi SM Entertainment. Selain itu, Lee Soo-man juga dituduh mengambil uang dari SM Entertainment dan mengembalikannya lagi ke agensi tersebut seolah-olah itu adalah uang baru. Adapun untuk seorang pejabat bursa saham mengungkapkan lebih lanjut, peningkatan modal digunakan untuk menarik dana dari investor luar ke dalam perusahaan. Namun Yorobun dalam kasus pembayaran terselubung, sebenarnya tidak ada uang baru yang masuk ke perusahaan. Pejabat tersebut pun kembali mengungkapkan bahwa dia mengeluarkan uang dari perusahaan dan memasukkannya kembali, menghasilkan nol bersih. Ini adalah tindakan menipu investor, seolah-olah perusahaan menarik investasi. Dan ini pada dasarnya penipuan. Lantas pada Januari 2003, Lee Soo-man juga masuk dalam daftar buronan Interpol. Pria itu kembali ke Korea secara sukarela pada Mei 2003 dan diinterogasi oleh jaksa. Dispatch itu menuliskan bahwa dia dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun dengan 2 tahun penjara jika dia melanggar masa percobaan. Dispatch itu juga mendapatkan dokumen keputusan pengadilan atas hukuman Lee Soo-man. Lebih lanjut, pria itu juga dianggap menggelapkan 1,15 miliar won dana perusahaan dan bahkan menggunakannya untuk membeli saham agensi. Dan Yorobun penasaran nggak bagaimana bunyi keputusan pengadilannya? Kalau kalian penasaran, aku akan bacain ya. Jadi bunyi keputusan pengadilannya itu seperti ini Yorobun. Dia itu pura-pura membayar saham tetapi dilaporkan seolah-olah total modal perusahaan meningkat. Karena sifat kejahatan yang serius, hukumannya sesuai dengan beratnya kejahatan tidak dapat dihindari. Jadi Yorobun seperti itulah bunyi keputusan pengadilannya. Dispatch juga lebih lanjut membeberkan bahwa Lee Soo-man menggelapkan uang tersebut dan juga mendaftarkan SM Entertainment di bursa saham. Dia juga telah menjual ratusan ribu saham dan mengumpulkan lebih dari 450 miliar won. Tidak termasuk nilai saham yang masih dia pegang namun pada akhirnya akan dijual. Dan Yorobun tidak hanya itu saja. Dispatch juga menuduh Lee Soo-man melakukan penggelapan, manipulasi dan cara-cara tidak etis untuk memperoleh profit ataupun keuntungan. Tuduhan-tuduhan itu diungkap secara runtut dan juga mendetail, mulai dari berdirinya SM Entertainment saat masih di jajaran direksi hingga saat ini. Tak hanya menjadi pemegang saham terbesar, Lee Soo-man juga memperoleh banyak pendapatan dari 2 perusahaan di bawah SM Entertainment, yakni SM Enterprise dan Like Holdings. Setiap tahun SM Enterprise mendapatkan 20% penjualan musik SM, sedangkan Like Holdings itu menerima 15% penjualan. Selain itu, Lee Soo-man juga masih menjadi jajaran direksi SM Entertainment sehingga mendapatkan gaji tahunan. Dan baru-baru ini terungkap bahwa Lee Soo-man mendapatkan profit dari penjualan dan distribusi musik luar negeri dari City Planning Limited yang disebut Like Holdings kedua. Padahal SM Entertainment sendiri mengalami masa pasang surut dalam penjualan dan keuntungan selama eksis. Dari 2002 hingga 2004, agensi tercatat defisit. Kemudian di tahun 2005, agensi memperoleh laba dan juga kemudian defisit lagi dari 2006 hingga 2008. Meskipun SM Entertainment merugi ataupun memperoleh laba minus, profit yang diperoleh Lee Soo-man tetap jalan terus. Lebih lanjut, Dispatch menuding Lee Soo-man meraup 744,3 miliar won atau sekitar 8,7 triliun rupiah dalam 23 tahun terakhir. Keuntungan sebesar itu didapat sejak SM Entertainment melakukan penawaran umum. Pada tahun 2021, SM mencatat laba operasional sebesar 74 miliar won atau sekitar 864 miliar rupiah. Dan bahkan di saat penjualan mencapai puncak sebesar 417 miliar won atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Kala itu, Lee Soo-man dibayar 24 miliar won atau sekitar 280 miliar rupiah untuk biaya produksi saja. Dengan pemaparan demikian, Dispatch berpendapat bahwa sudah saatnya SM Entertainment berada di bawah manajemen yang tepat dan juga bebas dari keserakahan Lee Soo-man. Tak sampai di sana saja, Dewan Eksekutif agensi yang sama juga selama ini diam menyaksikan bagaimana Lee Soo-man memanipulasi berbagai urusan internal sesuka hatinya.
Sementara itu, kini Isuman sudah menjual 14,8% saham SM Entertainment kepada Hype. Sedangkan Kakao sebelumnya telah membeli 9% saham SM Entertainment. Hingga saat ini, perselisihan antara Isuman dan SM Entertainment masih terus bergulir. Yorobun bukan bermaksud membela ya Yorobun, tapi dari pemaparannya di Dispatch, aku sih dapat paham ya, kenapa Chris Lee dan juga staf SM Entertainment dan segalanya yang berhubungan dengan internalnya SM itu sangat mendukung banget Chris Lee untuk menuju era baru SM Entertainment atau yang dikenal dengan SM Entertainment 3.0. Aku dapat paham tentang hal itu. Dan Yorobun bagaimana pendapatnya mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Dan Yorobun, kita sudah berada di berita terakhir, dan di berita terakhir ini datanya dari aespa dan juga Doyoung NCT yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian usai mereka tidak menyebut nama agensi dalam pidato penerimaan di Circle Chart Music Awards 2022. Di tengah kontroversi yang terjadi baru-baru ini dengan SM Entertainment, para artis dari SM tidak menyebutkan nama Isuman atau bahkan SM Entertainment dalam pidato penerimaan penghargaan mereka di Circle Chart Music Awards 2022. Adapun untuk acara ini dipandu oleh Doyoung NCT dan juga Myeonji Idol dan juga diadakan di KSPO Dome di Seoul. NCT itu menerima penghargaan Singer of the Year dalam kategori album fisik untuk kuartal pertama. Doyoung yang hadir mewakili para member untuk menerima penghargaan tersebut. Dan di saat pidato, Doyoung mengatakan, "Kami dapat menerima penghargaan sebesar ini berkat para Hyung dan juga Nuna yang telah bekerja sama dengan kami dalam waktu yang lama. Kami juga berencana untuk bekerja keras tanpa terguncang oleh apapun. Selama ada Hyung dan juga Nuna yang bekerja keras bersama dengan para penggemar kami." Well, seperti itulah bagaimana isi pidato dari Doyoung. Dan kalau kita perhatikan bagaimana isi pidato dari Doyoung itu tidak menyebutkan nama SM Entertainment atau bahkan nama Isuman. Kemudian ada aespa yang memenangkan penghargaan Artist of the Year untuk kategori Music Digital untuk bulan Juli. Dan Karina yang mewakili para member aespa mengatakan, "Tidak peduli kegiatan apa yang kami lakukan di masa depan, kami akan kembali dengan album yang hebat." Kemudian Winter mengatakan kembali, "Kami akan kembali dengan lagu yang bagus tahun ini, jadi tolong nantikan." Well, seperti itulah bagaimana pidato dari member aespa, yang mana dari isi pidatonya tadi kita tidak mendengar ada nama Isuman atau bahkan SM Entertainment. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk para artis dari SM Entertainment itu tentu sadar banget dengan apa yang terjadi di SM Entertainment untuk saat ini, sehingga mereka tidak menyebutkan nama SM Entertainment atau Isuman dalam pidato mereka. Dan Yorobun itu perlu tahu juga ya bahwa sebelumnya para artis SM juga telah mengungkapkan bagaimana perasaan tidak nyaman mereka tentang kontroversi yang terjadi dengan Isuman. Dan aku sebagai penggemar cukup paham banget sih bagaimana perasaan dari para artis SM Entertainment untuk sekarang ini. Dan menurut aku, keputusan mereka untuk tidak menyebutkan nama SM Entertainment ataupun nama Isuman itu udah benar banget. Dan kalau Yorobun sendiri itu gimana nih opininya? Apakah menurut kalian apa yang sudah dilakukan oleh artis SM Entertainment sudah benar dan juga patut dilakukan? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini Yorobun di kolom komentar. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.